Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, NIM 210430052, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Akuntansi, tahun masuk 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Hukum Bisnis dan Regulasi ke-9 dengan judul Perlindungan Konsumen dan Anti Monopoli. Yang pertama, saya akan membahas perlindungan konsumen, di mana pengertian ke perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, di mana konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan, seperti pada pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua ada asas dan tujuan. Dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas konsumen yaitu yang pertama asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua ada asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga ada asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, ada asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Yang kelima, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Lalu ada hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketiga, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang keempat, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain. Kewajiban konsumen adalah yang pertama membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Masuk kepada anti monopoli, yang pertama ada pengertian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Lalu asas dan tujuannya, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dikemukakan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuan dari pembentukan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim
usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha besar. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha seperti pada pasal 3. Lalu ada ruang lingkup. Yang pertama, perjanjian yang dilarang. Ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian yang dilarang berupa yang pertama perjanjian oligopoli, yang kedua perjanjian penetapan harga, yang ketiga perjanjian pembagian wilayah, yang keempat perjanjian pembokaitan, yang kelima perjanjian kartel, keenam perjanjian trust, yang ketujuh perjanjian oligopsoni, kedelapan perjanjian integrasi vertikal, yang kesembilan perjanjian tertutup, yang ke-10 perjanjian dengan pihak luar negeri. Untuk kegiatan yang dilarang, kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli juga dilarang Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan-kegiatan tersebut ialah yang pertama kegiatan monopoli, yang kedua kegiatan monopsoni, yang ketiga kegiatan penguasaan pasar, dan yang keempat kegiatan persengkokolan. Lalu posisi dominan. Posisi dominan dapat pula mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Karena itu posisi dominan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25 dengan pasal 29 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dilarang. Lalu ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka diatur pula tentang pembentukan sebuah komisi pengawasan independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah atau pihak lain yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat dengan KPPU. Untuk penegakan hukum, untuk memastikan tercapainya tujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut berupa yang pertama, tindakan administratif, seperti pada pasal 47 yang terdiri dari pembatalan perjanjian, menghentikan integrasi vertikal, menghentikan kegiatan, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi dan akuisisi, pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda. Lalu yang kedua ada pidana pokok seperti pada pasal 48 berupa denda dan kurungan. Lalu ada pidana tambahan seperti pada pasal 49 berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu.